Aku pulang. Ibu kangen sekali sama kamu. Kak, akhirnya kamu pulang juga. Kangen aku nggak? Enggak tuh. Bukannya kakak bilang ada hal penting yang mau diumumin? Iya, aku mau tunangan. Tunangan? Kakakmu memang sudah saatnya menikah. Cih, siapa juga yang nggak rela dia pergi? Cepatlah menikah, itu bagus biar nggak ada lagi yang menidasku di sini. Mulutnya bilang gitu, tapi hatinya enggak. Adikku ini memang gengsi dari kecil. Kenapa kamu terus-terusan melihatku? Kak, apa kakak beneran mau nikah sama dia? Menurutku dia nggak cocok. Kamu baru ketemu dia berapa kali sih? Kali saja sudah cukup. Lihat tuh tampangnya, mana pantas buat kakak. Terus menurutmu siapa yang pantas? Paling nggak cari yang lebih ganteng lah. Kak, buat apa kakak beli barang-barang ini lagi? Oh, baju ini bisa dipaduin sama sepatu ini terus pakai anting ini. Kak, apa kakak sudah benar-benar memikirkannya? Menikah itu kan untuk seumur hidup. Dasar anak kecil, kenapa hari ini kamu aneh banget? Enggak kok, aku cuma takut kakak ditipu. Tenang aja, kakakmu ini pinter kok. Terserahlah, pokoknya hati-hati aja. Tunggu sebentar, apa kamu beneran suka sama kakakku? Tentu saja, kami kan mau menikah. Apa kamu bakal selalu baik sama dia? Pasti dong. Nanti setelah menikah, apa kamu bakal sering izinin dia pulang ke rumah? Tenang saja, dia akan selalu jadi kakakmu. Nah, gitu baru benar. Hari ini kan hari ulang tahunku. Ya sudahlah, mereka kan lagi sibuk. Kak, kalian mau kemana? Kami mau ke hotel buat cek lokasi pesta pertunangan. Kapan pulangnya? Mungkin agak malam. Kamu di rumah baik-baik ya. Semuanya pergi. Selamat ulang tahun. Kalian, ini kan ulang tahunmu, mana mungkin kami lupa. Ini hadiah ulang tahun buatmu. Ini dari aku dan kakak iparmu khusus ditabung buatmu. Kentang boleh minta nomornya? Tidak, terima kasih. Hai, Aku tidak memberikan nomorku. bedakku terjatuh dan tidak sengaja terduduki olehmu. Hah? Oh ini. Terima kasih. Halo, boleh minta nomornya? Tidak, terima kasih. Gadis ini menarik juga. Hai, 1 es latte ya, terima kasih. Hari ini ada promo kelas kedua diskon 50%. Tidak usah. Bagaimana kalau kita beli bersama? Boleh, kalau begitu aku tambah nomormu ya untuk transfer uangnya. Oke. Sempurna. Gimana obrolanmu sama gadis idamanmu belakangan ini? Ya, kami saling berbagi keseharian setiap hari. Ini aku antre lama loh buat belinya rasa kesukaanmu. Itu bukannya Rio dari departemen sebelah. Gadis idamanmu kelihatan akrab banget sama dia. Lama menunggu ya, ini aku belikan kopi, cobain deh. Aku tidak mau minum. Hah? Rekan kerjaku Rio suka banget minum ini. Kasih ke dia saja. Kamu sedang cemburu ya? Aku tidak cemburu. Oh ya sudah, kalau gitu aku kasih ke Rio saja. Mulai sekarang kopimu cuma boleh dibelikan untukku. Maksudku, aku menyukaimu. Mau jadi pacarku? Kalau aku bilang aku juga menyukaimu, Kencan buta yang ayah atur kamu nggak mau datang. Tapi magang di perusahaan ini kamu harus belajar yang benar ya. tenang aja ya, aku janji bakal kerja keras. Apa-apaan sih? Semuanya kan lagi antri. Anak baru ya, kamu tahu nggak saya Gak siapa? peduli siapapun kamu, nyerobot antrian itu salah. Dia itu manajer departemen. Jangan cari masalah sama dia. Manajer, aku mau lihat sehebat apa dia nanti. Udah mau telat nih, ayo ikut aku. Tuh kan masih sisa 3 menit lagi. Bisa aja kamu ya. Kalian telat, siap-siap bayar denda ya. Lihat baik-baik, kami nggak telat ya. Saya bilang telat ya telat. Kamu masih masa percobaan, proyek ini jadi bahan evaluasi kamu. Kalau nggak bisa dapat kontraknya, langsung angkat kaki. Klien ini terkenal pelit dan susah banget diajak kerja sama. Sudah setengah tahun departemen kita nggak bisa tembus. Dia sengaja ngerjain kamu. Bisnis ayah ternyata nggak segitu lancarnya ya. Oke, biar aku yang urus. Halo Pak, saya Risa, penanggung jawab proyek ini. Saya sangat puas dengan proposal dan lokasinya. Saya bersedia memberi kalian kesempatan. Senang bekerja sama denganmu.
Ini dokumen apa yang kamu buat? Baru dapat 1 kontrak aja udah mau semena-mena. Bukan aku yang buat itu. Udah salah malah lempar tanggung jawab. Mau nunggu sampai CEO di sendiri yang datang buat mecat kamu. Manajer, kami lagi ribut apa di jam kerja begini? Pak CEO anak baru ini sombong banget. Saya baru mau mecat dia. Sudah, pecat saja. Baik Pak. Kamu dengarkan? Maksud saya kamu yang saya pecat. Hah? Ayah kok kesini? Ayah, jadi Anda adalah... Silakan pergi. Kamu ini ya bikin ayah pusing saja. Jacob, kenapa kamu ada di perusahaanku? Ayah kenal dia. Loh, dia ini kan pria yang ayah atur buat kencan buta sama kamu. Jangan meremehkan orang lain hanya karena posisi mereka. Karena kamu tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Nama saya Risa, saya bisa melihat sisa jumlah pertemuan saya dengan setiap orang. Kamu ngapain kalau makan es krim kebanyakan nanti gendut loh? Kamu ini dasar tiang bambu bau. Ternyata aku masih harus bertemu si orang aneh ini 100.000 kali. Sial sekali nasibku. Babi kecil, kamu lagi bergumam apa? Ada mobil, hati-hati. Kenapa jantungku berdebar? Tidak, ini pasti salah rasa. Ada mobil, apa kamu nggak lihat? Kalau matamu nggak berguna, mending disumbangkan saja. Matamu yang nggak berguna. Kamu kok sisa pertemuannya tinggal 4 kali lagi. Tapi baguslah, lebih baik tidak usah bertemu lagi. Makanya kemarin sudah dibilang jangan makan es krim. Tunggu di sini, aku belikan pembalut buatmu. Siapa juga yang mau nungguin kamu? Lagian kita nggak bakal ketemu lagi. Babi kecil, kalau sisa pertemuan kita jadi 0, gimana jadinya? Ya matilah. Mau bohongin aku ya? Siapa juga yang percaya? Ada yang salah, nggak boleh begini. Aku harus coba sesuatu. Rio, ingat beli yang biasa aku pakai ya. Dari dulu kan aku yang belikan, masih saja diingatkan, dasar cerewet. Gawat, berkurang 1 kali lagi. Apa kita benar-benar nggak bisa bertemu lagi nanti? Halo? Babi kecil, perutmu sudah mendingan. Akhir pekan ini aku ajak ke taman bermain, mau? Kita bakal mati. Rio, mulai sekarang jangan temui aku lagi. Kak, apa kakak butuh ini? Terima kasih. Aku punya seseorang yang sangat penting. Dulu aku pikir kita bisa bertemu selamanya, tapi tiba-tiba aku sadar pertemuan kami tinggal sedikit lagi. Kalau aku jadi kamu, daripada terus menghindar, lebih baik hargai saat ini. Siapa tahu akan ada keajaiban. Tanpa aku, kamu gak bakal bisa. Kamu gak akan bisa lepas dariku. Kamu? Si orang aneh, mulai sekarang jangan pernah tinggalin aku. Halo, saya Risa yang dikenalkan Bibi untuk kencan buta. Anda kura-kura ya? Hah? Siapa yang kamu panggil kura-kura? Lagi pula kamu sakit ya? Sudah hamil kok masih datang kencan? Hei! Kali ini aku akan kencan dengan patuh. Halo? Ada apa? Aku merasa kita cukup serasi. Bagaimana kalau kita coba menjalani hubungan? Tapi lihat aku. Sejujurnya, kesehatan fisikku tidak terlalu baik. Orang sepertimu justru sangat pas. Jangan khawatir, aku akan merawat kalian berdua dengan baik. Bukan begitu. Masih marah ya? Kamu siapa? Maaf kak, istriku sedang bertengkar denganku dan kabur dari rumah karena emosi. Hah? Iya, ini salah paham. Kalian berdua bercanda ya? Firasatmu kuat juga ya? Berani-beraninya keluar kencan buta dengan perut besar begini. Kenapa ibu tunggal tidak pantas percaya pada cinta lagi? Bukan begitu, maksudku dunia ini rumit, bahaya kalau kamu bertemu orang jahat. Lagi pula kalau bisa berdamai dengan suami, lebih baik berdamai, itu bagus buat anak. Kamu ternyata cukup emosional ya? Penampilan oke, kerja apa? Saya sedang merintis bisnis sendiri. Punya mobil? Tidak punya. Zaman sekarang tidak punya mobil. Mobil paling jelek yang pernah aku naiki saja Lamborghini. Pekerjaan tetap juga tidak ada. Dengan kondisi seperti ini, kenapa masih berani kencan buta? Sayang, Oh, ayo duduk, hati-hati ya. kamu pasti adiknya ya. Maaf ya, bisnis suamiku sangat sibuk. Jadi biasanya aku minta sopir yang jemput. Kalau kamu merasa keberatan, nanti aku belikan dia mobil satu lagi biar dia setir sendiri. Jangan marah ya, kedepannya kita keluarga berempat harus rukun. Apa? Keluarga berempat? Gila ya? Kamu hebat juga ya, dengan kondisi begini masih berani kencan buta. Mari bekerja sama. Oke. Bos, ini direktur dari pihak mitra. Perutmu? Senang bekerja sama denganmu. Aku Risa, boneka di bahuku ini bisa bicara. Halo Risa sayang, Mama sedang melihat baju tapi harganya cukup mahal. Jangan berikan padanya. Nanti akan aku transfer ya, Ma. Risa sayang, uang belanja bulan ini. Ini, Ma, kalau kurang bilang lagi ya.
Bagus sekali, putriku memang sangat berbakti. Risa sayang, ini sudah akhir bulan. Halo, Risa sayang. Risa sayang. Iya ma, segera aku transfer uangnya. Ibumu minta uang lagi. Orang tua butuh uang untuk jajan, tidak apa-apa. Hari ini semua biaya aku yang traktir, makan dan main sepuasnya. Wah, dermawan sekali, ayo. Risa gawat, proyek dibatalkan. Apa? Halo ma, Risa baru saja. Risa, ikut aku ke kantor. Ma, nanti aku telepon lagi. Risa, proyek ini itu tanggung jawabmu kan? Bagaimana bisa hancur begini? Sudahlah, jangan banyak alasan. Bereskan barangmu dan pergi dari sini. Ada apa? Kok lesu sekali? Aku kehilangan pekerjaanku. Kehilangan pekerjaan? Ya sudah, cari yang baru besok. Aku tidak mau. Ayahmu memang selalu meremehkanku, benar kan? Ayahmu meremehkanku, tapi bagaimana dengan ibumu? Ibumu itu selain minta uang terus, dia bisa apa? Nah, lihat, ini ibumu lagi. Halo ma, Risa sayang, uang belanja mama bulan ini kurang lagi. uang yang mama tahu cuma minta uang. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Aku tidak punya uang lagi untuk mama. Mama puas sekarang. Nah, lihat, ini ibumu lagi. Halo ma, Risa sayang, uang belanja mama bulan ini kurang lagi. uang yang mama tahu cuma minta uang. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Aku tidak punya uang lagi untuk mama. Mama puas sekarang. Aku bertemu ibumu di bawah tadi, ini dia titip sesuatu untukmu. Rio, tolong berikan ini pada Risa, aku tidak akan naik ke atas. Terima kasih. Risa, putri kesayangan ibu, tidak mudah bagi ibu membesarkanmu sendirian. Tapi sejak kecil kamu adalah orang yang boros. Semua uang yang kamu berikan pada ibu sebenarnya ibu simpan semuanya untukmu.